Kemudian mandi junub. Lepas tu semayang maghrib. Nak? Lepas tu semayang, jangan dak ingat. Tang ni semayang maghrib lalu. Tengah tayar awal, Allah dak mandi dah. Jadi boleh. Apabila Cuma saya pernah sering loh ketika melihat video-video itu, terutama ya, tapi yang sering perempuan sih, dia itu sholat bahkan sampai selesai berdoa juga, tapi setelah dikasih tahu sama suaminya, kamu lupa ya kalau belum mandi, dia baru sadar loh bahwa dia belum mandi, padahal sebelumnya ya sudah melakukan hubungan badan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa mengadakan program ngaji bareng ya, sehingga kita itu bisa mendapatkan sesuatu pengetahuan, bisa mendapatkan ilmu, pun juga teman-teman yang pasti akan mendapatkan pelajaran dalam hidup teman-teman semua, sehingga insya Allah ketika kita mempunyai ilmu, kita akan lebih mudah untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oh ya teman-teman, banyak teman-teman yang kasih kabar kepada saya ya, baik di Instagram, bahkan ada di WhatsApp juga, dan juga di komentar-komentar bahwa Ustadz Azhar Idrus sekarang itu lagi ada di hospital ya. Beliau sekarang lagi sakit. Entah sakit apa jelasnya saya kurang tahu, cuma saya mendengar kabar itu saya tuh kaget, saya tuh kepikiran terus. Di sini tuh saya nggak enak, kira-kira Ustadz Azhar itu sakit apa, terus katanya sudah lama di rumah sakit gitu, dan juga saya tuh merasa sudah sepantasnya dan sudah merasa wajib untuk mengirimkan doa kepada beliau, mengirimkan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Ustadz Azhar Idrus itu diberikan kesehatan, diberikan cepat sembuh ya teman-teman, dimudahkan segala obatnya, terus diberikan ketabahan, terus harapan besarnya semoga beliau itu cepat sembuh sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan pada kali ini, karena jujur sekitar 2-3 hari lagi kita menghadapi bulan puasa. Semoga Ustadz Azhar Idrus ini bisa berpuasa dari awal sampai akhir dengan sempurna ya teman-teman, dan semoga keluarganya ataupun sanak familinya yang ada di sana diberikan ketabahan, diberikan kesabaran dalam mengurus ataupun dalam menemani Ustadz Azhar Idrus di waktu rumah sakit ya teman-teman, sehingga semuanya itu bernilai ibadah, dan harapan besarnya semoga Ustadz Azhar Idrus itu bisa mengisi program seperti mana biasanya sering mengadakan live ya kan, live di Facebook, live di YouTube dan sebagainya. Semoga Ustadz Azhar Idrus itu bisa beraktivitas kembali dengan normal ya teman-teman. Maka dari itu sebelum ngaji bareng ini dimulai, kami minta kepada semua teman-teman dengan penuh harap, dengan penuh sukarela, dengan keikhlasannya untuk membaca Fatihah khusus kepada beliau ya. Saya harap teman-teman mengikuti Fatihah ini sehingga Ustadz Azhar Idrus itu cepat diberikan kesembuhan, cepat diberikan kekuatan lagi sehingga bisa beraktivitas lagi dengan normal ya teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin shalihah wa bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Itulah tadi doa ataupun kiriman Fatihah kepada beliau, dan terima kasih banyak kepada teman-teman yang juga ikut membaca Fatihah serta ikut mendoakan kepada beliau, yang mana beliau ini merupakan salah satu ustadz aset termahal yang mungkin dimiliki rakyat Malaysia ataupun Melayu, dan mungkin yang dimiliki umat Islam ya teman-teman. Karena jujur menemukan sosok ustadz seperti beliau ini agak sulit, dan juga agak jarang ya ada ustadz macam itu dengan kealimannya, terus kesederhanaannya, terus dia juga banyak fan-fan dari pemuda-pemuda ya teman-teman. Makanya semoga dakwah beliau ini tetap diperpanjang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan disertai Ustadz Azhar itu diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan keikhlasan, dan tetap semangat dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini yuk kita ngaji kepada Ustadz Azhar Idrus dari video-video yang sudah lama ada di YouTube ya. Saya sudah persiapkan di sini. Ini videonya 30.000 sudah ditonton, dan 11 tahun yang lalu dari channel Tok Batin. Tok itu apa ya? Tok Batin. Kalau toknya itu apa? Saya sering tok itu kan, tok batin, tok iman, tok itu kan biasanya kan. Itu untuk pengertian secara jelasnya saya kurang tahu. Di sini judulnya apa ya? Ustadz Azhar Idrus berbuka puasa dengan jimat. Berbuka puasa dengan jimat. Ini kayak dari tajuknya aja ini sudah sudah menarik perhatian ya. Biasanya kalau kita buka puasa kan ada es, ada makanan-makanan yang enak ya teman-teman, ikan ayam, ikan sapi, terus banyak lauk pautnya, cabai dan sebagainya, minuman-minuman yang banyak pemanisnya biasanya itu kan. Nah di sini tajuknya aja sudah berbuka puasa dengan jima. Ini kira-kira apa sih ya isi di dalamnya? Penasaran banget, makanya kita harus tonton sampai selesai biar nggak gagal paham. Ini durasinya cuma 11 menit ya. Saya harap teman-teman bisa menyelesaikan ceramah Ustadz ini sampai selesai ya, biar dapat ilmu juga, biar dapat pengetahuannya ya teman-teman. Oke, seperti biasa jangan lupa buka mata, buka telinga, dan buka hati. Dan bismillahirrahmanirrahim. Don't go anywhere, stay here and check it out. Diceritakan bahawasanya Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar. Oh, anaknya Sayyidina Umar. Dia seorang zahid. Zahid ni maknanya orang zuhud lah. Orang zuhud. Orang yang tidak bermewah-mewah hidup. Sederhana dan ya. Di kalangan ulama sahabat banyak beri fatwa di zaman sahabat. Dia pernah berbuka puasa dengan jima. Buka puasa. Jadi nak khabar bukan mesti gitu. Nak cerita bahawasanya keperluan. Bila perlu boleh, tapi jangan hari-hari. Nampak? Tak siapa sok mau sejik dia mata mana lama amor mari. Dan buka dengan jima. Berbuka dengan jima. Jadi hukumnya boleh tu je nak khabar, boleh. Bukan sunat. Sunat berbuka dengan benda. Dengan kurma ke tamar? Sekedar boleh ya, bukan sama sunat. lah. Dengan kurma. Arab panggil tamar. Sunat berbuka dengan buah kurma. Walaupun kita tak suka buah kurma. Katakan bukan makanan buah kampung kita lah. Kampung kita duku lah. Jawabnya sunat juga, suka tak suka pun. Kerana ni hak Nabi suruh. Nabi kata aftiru ala tamrin. Hendaklah kamu berbuka puasa dengan buah tamar. Tak kira ya.
Ada kata aku dah minyak tamu aku beri nasi dulu. Bodoh kan, kabur sunat. Faham? Bukan suruh makan kema saja tak makan nasi. Walaupun mu nak makan nasi, makan buah tamu tu suti, ambil sunnah. Takkan yang jadi mutah darah. Tak minyak pun, sunnah Nabi kena kasih. Baik. Boleh berbuka dengan jima. Tak ada masalah. Tunggu betul ya. Dung. Allahu Rabbi. Kemudian mandi junub. Lepas tu semayang maghrib. Lepas tu semayang, jangan tak ingat. Tangi semayang garik lalu. Tengah tayak awal, Allah tak mandi dah. Jadi boleh. Apabila Cuma saya pernah sering loh ketika melihat video-video itu, terutama tapi yang sering perempuan sih, dia itu sholat bahkan sampai selesai berdoa juga, tapi setelah dikasih tahu sama suaminya, kamu lupa ya kalau belum mandi, dia baru sadar loh bahwa dia belum mandi, padahal sebelumnya ya sudah melakukan hubungan badan ya. Saya pikir kok bisa ya gitu. Apakah hal macam itu sering terjadi atau gimana, saya kurang tahu sebenarnya sih. Cuma saya melihat video itu, saya untuk sementara merasa heran sih, karena saya kan nggak pernah punya pengalaman pasangan macam itu ya. Atau mungkin seorang laki-laki juga sama ya, sudah hubungan badan tapi dia lupa terus melakukan ibadah seperti itu, padahal sebelumnya sudah berhubungan badan tanpa adus terlebih dahulu ya. Nggak tahu juga sih apakah cuma video itu aja, apakah memang hal macam ini sudah biasa terjadi. Wallahu a'lam. Makanya teman-teman kasih tahu nggak apa-apa, tukar pengalaman aja. Perlu, kerana ini hati. Di masalah nafsu syahwat ni masalah hati. Bila dia jimak dulu isteri dia pun semayang maghrib, selesai hati. Kalau tidak, jadi semayang. Tak kira lah apa saja keperluan kita. Nak makan nasi, Nabi kata, ada dah orang hidang, dia semayang dulu lah. Kali semayang ingat nasi. Jadi semayang kita, tak ada. Jadi low kelas. Jadi duk ingat ke nasi, komang. Maka Nabi kata, kalau anda ada nasi dan perut berasa nak makan, nasi dulu semayang ke dia. Betul tak semayang tu besar, tapi nasi dulu semayang ke dia. Sebab semayang ni hati paling utama, iaitu tempat hadir hati, khusyuk. Kalau dia ingat ke nasi, semayang kulit saja, orang panggil kelotong saja. Tapi kalau saya sendiri sih, kalau buka puasa itu sering nggak makan loh, biasanya cuma minum, makan snack aja gitu. Terus habis itu sholat, bahkan saya itu makan setelah tarawih. Biasanya seperti itu. Soalnya kalau makan pas waktu buka puasa, saya mau tarawih itu kayak berat banget badan itu ya. Kalau saya sendiri sih gitu. Jadi memang lebih bagus ya makan dulu. Mungkin karena dikhawatirkan ketika kita sholat lagi keadaan lapar, mungkin takut kurang khusyuk, mungkin itu alasannya ya. Cuma selama ini saya sih merasa biasa-biasa saja, selama ya pertama minum yang dingin-dingin dulu kalau saya kan, terus makan snack aja gitu, terus itu habis itu ngerokok gitu kan, habis itu langsung ya sholat maghrib, terus makan snack lagi, habis itu baru kalau sudah sholat tarawih, nah di situ saya makan biasanya gitu. Soalnya yang mau tarawih itu kalau kekenyangan sih nggak semangat juga terawihnya, bikin ngantuk gitu ya. Nggak tahu kalau teman-teman gimana sih, cerita-cerita gitu, siapa tahu nanti pengalaman teman-teman bisa diambil juga hikmahnya buat saya kan. Waktu makna hadir hati. Hadir hati ni makna hati hadir bersama jasad yang mengerjakan semayang di atas tikar semayang. Jangan kita jasad atas tikar semayang, hati tidak hadir bersama, hati di tempat lain. Maka semayang itu tidak ada kualiti. Hadir hati maknanya di mana kita duduk atas jadah,
hati atas jadah. Maksudnya hati ingat kepada Allah. Dan Ya, adalah betul. Syekh Junaid Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala berkata, aku berkendak kepada jima' itu seperti aku berkendak kepada makan makanan. Maka isterinya itu seperti makanan, dan dengan dialah sebab menyucikan hati daripada was-was. Dan kerana inilah menyuruh oleh Nabi SAW akan tiap-tiap seorang yang melihat akan perempuan, maka ingin ia seorang kepadanya kepada perempuan, bahawa menjima' ia seorang akan isterinya. Kerana demikian itu jima' menolakkan akan was-was daripada diri seorang yang melihat perempuan di jalanan. Sebab tu dah Nabi kata, kalau kita tengok orang puang di tengah jalan, bukan orang puang tu duduk kat langit putih, maknanya di luar rumah lah, nampak orang puang comel, maka hati ni syaitan tiup selalu. Nampak? Was-was ni bukan maknanya bab semayang je. Was-was jangan kata bab niat nak ambil wudu. Was-was ni maknanya gangguan syaitan. Gangguan banyak masa. Gangguan suruh acak kali ambil wudu, gangguan suruh tak ingat rakaat. Juga was-was gangguan supaya ingin kepada perempuan yang dilihat di luar rumah. Nak zaman ni tak tomel belaka. Mok dak macam mana mok. Tomel anak tu comel. Itulah perubahan akhir zaman. Ingat akhir zaman semua benda semakin comel. Bukan rapuan je, kereta kot. Iya ya. Kau lawa bank, kau lawa lori dengan lori dulu, lori lawa lori lening. Padahal lori tu barang utuh. Nak lawa lori lening. Telefon ngak zaman dulu dengan lening, lawa lening. Ingat, Iya. lama Ini dunia ceramah kau 11 tahun yang lalu, kau sekarang lawa. sudah kenyataannya. Orang je perangai kau hidup. Itu saja. Rumah jadi tengok rumah lawa-lawa rumah. Siap taman perumahan je Cantiknya, lawanya, rumahnya. Apa benda ni papang iklan. 20 unit rumah kembar 2 tingkat. Kita lalu beri hanya beri kereta 199,099 ringgit. Dak apa 200 duit 200,000 balik RM1. Memang lawa dengan landscape-nya, dengan biliknya. Kau lama kau lawa. Maka kau puang gitu kau. Kau lawa kau udah ni kau puang. Comel. Tengok ayah gegolok bong. Tak sabar sikit arang. Anak comel, putih lesu, hidung macam. Memang dah, tapi perangai kau uduh. Pakaian kau lawa. Selipar ni dengan selipar dulu lawa. Macam-macam pakaian sekarang ya. Kau lawa. Tuhan beri nikmat sebanyak mungkin. Tapi agama kau kurang. Kau dak rot cetong. Kau bodoh orang. Kau bodoh. Kau cetong. Maka Junaid Al-Baghdadi ni siapa? Dia buka driving school. Dia ulama tasawuf. Syekh Junaid Al-Baghdadi. Seorang daripada ulama tasawuf yang menjadi tumpuan dan rojokan ulama-ulama tasawuf dunia. Hebat dia. Bukan kelas ngajar kitab tasawuf tak mudah. Ulama-ulama tasawuf dunia jadikan Junaid Al-Baghdadi tempat rojok masalah tasawuf. Hebat. Dia seumpama Imam Malik, Imam Hanbali, Imam Hanafi, Imam Syafi'i dalam bab fiqh. Nampak? Orang kuat, orang sufi, orang tasawuf dak gahi ke puang. Gahi tu nampak ini mak ke bini dia macam makan nasi. Faham? Pagi sekali makan pagi. Aku 7. Lepas tu tengah pukul 10 pula. Rehat. Faham? Kepala petang, pasar. Malam macam makanan. Benda ni normal, benda biasa. Jangan kita nampak dak molek. Lepas tu Tuhan cipta kita. Ada tu benda bank tu mudak kau.
Nampak? Tak secara orang. Barang halal secara. Nah, Tuhan buat tu laki puan dia ada pasangan ni. Bukan Tuhan suruh buat saja. Nah, kecantikan tubuh seorang wanita siapa buat? Allah buat tu. Nah, lengan dia, tiak dia, bahu dia, pinggang, punggung saya cakap, peha, lutut, keting tak sama dengan orang lelaki. Siapa yang akan ambil nikmat kecantikan ni? Tuhan cipta orang lelaki. Kemudian disyariatkan akad nikah. Nampak lagi? Nah, jadi boleh. Tasawuf apa 3 kali sehari jimat tasawuf. Begitu. Lah, tasawuf bab lain, hati dia bersama Allah. Nah, ibadat dia kuat, zikir dia kuat. Nah, dah tu kopang dak dunia. Hei, tak dunia lain. Dunia ni yang memperdaya kita. Yang tidak ada faedah. Hanya ada faedah. Faedah bangsa akhirat. Nah, kalau nak jimat, dah ada bini, tak ada. Nampak? Panasan Abang? Kayak seperti saya ini nggak ada. Tok Imam balik derah-derah rumah. Nah, dah bini seminggu dah balik. Nah, balik derah-derah rumah, bini pergi kursus Kuala Lumpur. Nak ingat nak balik jimat bini dang ni, jimat kundang 45, 7 suku mandi, 7.5 jadi imam. Nah, balik-balik tengok bini tak balik lagi. Bini atau mesej tak balik lagi bang, singgah marang rumah tok tua. Balik karang. Nampak? Panasan tu imam. Dah kucar telur, bukan telur ayam kapung, telur asa tu. Dengan kulit-kulit bang. Nah, balik tengok tak ada. Di sembahyang maghrib selesai dah hati tu imam. Dak selesai hanya. Dak dah rokok. Kunut dah. Sembahyang kari. Nah, jadi papah habis dah. Nah, itu bahaya. Nah, bila hati selesai, maka selesailah kita untuk memulakan takbir masuk ke dalam sembahyang. Jadi tengok lawa, tak usah kata sedap orang ni kalau boleh kaku. Tak payah. Nabi kata mugi balik. Kerana orang puangmu ada dah di rumah. Halal lagi suci. Nampak? Disahkan halal oleh JAKIM. Itulah tadi ya ceramah ataupun ngaji bareng yang sudah kita ikuti bersama. Ini sangat menarik sekali karena tadi itu berkaitan dengan berbuka puasa di bulan suci Ramadan yang bentar lagi kita akan ikuti ya teman-teman. Bentar lagi udah 2 hari atau 3 hari lagi kita akan berpuasa ya teman-teman. Dan itu ketika kita itu mau berbuka puasa dengan jima itu sebetulnya dibolehkan ya teman-teman. Walaupun itu tidak disunahkan. Yang sunnah itu ketika kita itu berbuka puasa dengan memakan kurma. Walaupun kita itu tidak suka untuk memakan kurma, cuma kita itu sunnah lah mengikuti Rasulullah. Insya Allah ketika kita mengikuti sunnah, di dalamnya ada keberkahan ya teman-teman. Siapa tahu yang awalnya nggak suka makan kurma, sebab kita niat mengikuti sunnah Rasulullah, kita jadi suka. Ataupun nanti banyak fadilah-fadilah yang terkandung di dalamnya. Siapa tahu nanti bisa mengeluarkan penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh. Pun juga sebab makan kurma karena mengikuti sunnah Rasulullah, yang pasti pahala kita semakin bertambah ya teman-teman. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya karena misalnya di antara teman-teman itu biasanya melakukan hubungan badan setiap pagi, setiap harinya, misalnya ketika puasa ndak bisa melakukan hal macam itu sehingga nafsunya itu menggebu-gebu, nggak bisa ditahan, nggak bisa akhirnya nggak kuat misalnya. Akhirnya kalau misalnya teman-teman itu mau berbuka puasa dengan jima itu nggak apa-apa, diperbolehkan ya teman-teman. Sebagai anggaplah kodok dari aktivitas yang biasa dilaksanakan setiap pagi ya teman-teman. Kalau seperti saya itu nggak boleh berbuka puasa dengan jima. Kalau seperti saya itu nggak boleh karena saya masih jomblo ya teman-teman. Ya itulah nasibnya jomblo. Yang lain udah boleh, saya masih belum boleh ya teman-teman. Nggak ada pasangannya soalnya ya.
Cuma doakan ya semoga insya Allah nanti bulan Syawal ini insya Allah kalau nggak ada perubahan saya akan melaksanakan ikrar suci ataupun akdu nikah ya. Cuma akadnya saja sih bulan Syawalnya, tapi untuk resepsinya insya Allah bulan Dzulhijjah ya teman-teman. Ketika hari raya Idul Adha itu setelahnya biasanya seperti itu. Cuma tanggal dan apanya itu tanggal belum dipastikan, cuma ini kan semua keinginan guru saya, semoga tidak ada perubahan dan semoga semuanya berjalan dengan lancar ya teman-teman. Yang pasti saya ini cuma sami'na wa ta'na kepada guru saya, baik itu yang mau tunangan dengan orang ini itu saya mengikuti perintah guru, pun juga masalah resepsi ataupun akadnya itu mengikuti beliau ya teman-teman. Semoga lancar semuanya dan harapan besarnya semoga nanti menjadi keluarga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Oh ya teman-teman, semoga yang paling terakhir semoga Ustadz Azhar Idrus ini yang sekarang sedang sakit, yang sekarang berada di hospital, semoga cepat diberi kesembuhan, diberikan kesehatan kembali sehingga bisa beraktivitas normal ya teman-teman, sehingga Ustadz Azhar Idrus itu bisa menyampaikan ilmu agama, bisa menyampaikan ajaran-ajaran Rasulullah, bisa menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, saya kira program Ngaji Bareng pada kesempatan kali ini saya cukupkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.